Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Yumna Yusrina dengan NIM 933103519 dari Prodi Studi Agama-Agama semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang larangan rasisme dalam Islam. Yang kedua adalah agama dan perubahan sosial, serta yang terakhir adalah puasa menurut Islam dan Protestan. Yang pertama yaitu larangan rasisme dalam Islam. Rasisme sendiri itu adalah suatu paham diskriminasi terhadap suatu suku, agama, ras, atau adat, atau sara, golongan, ataupun ciri-ciri fisik umum atau biologis dengan tujuan tertentu. Adapun larangan rasisme ini terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Adapun penafsiran ayat surat Al-Hujurat ayat ke-13, yaitu diriwayatkan oleh Abu Malik al-Asy'ari yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada pangkat-pangkat kalian, dan tidak pula kepada nasab-nasabmu, dan tidak pula kepada tubuhmu, dan tidak pula terhadap hartamu serta anakmu, tetapi memandang kepada hatimu. Maka siapa yang punya hati yang soleh, maka Allah balas kasih kepadanya. Kalian tidak lain adalah anak cucu Adam, dan yang paling dicintai oleh Allah di antara kalian ialah yang paling bertakwa di antara kalian. Dan kami menjadikan kalian bersuku-suku dan berkabilah-kabilah supaya kamu saling mengenal, bukan untuk saling mengingkari. Sedangkan mengejek, mengolok-olok, dan gunjing menyebabkan terjadinya saling mengingkari tersebut. Yang kedua adalah agama dan perubahan sosial. Agama merupakan ciri utama kehidupan manusia dan dapat dikatakan sebagai satu kesatuan paling dahsyat dalam mempengaruhi tindakan manusia. Agama memiliki nilai-nilai bagi kehidupan manusia sebagai perorangan maupun hubungan dalam kehidupan masyarakat. Perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur masyarakat, yaitu perubahan yang memiliki aspek yang sangat luas, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan nilai, norma, tingkah laku, organisasi sosial, kekuasaan, wewenang, dan interaksi sosial. Adapun surat yang membahas tentang agama dan perubahan sosial yaitu terdapat dalam Quran surah Al-A'raf ayat ke-11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu fama lahum min dunihi min wal. Yang artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga bergiliran dari depan dan dari belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Adapun penafsiran Quran surah Al-A'raf ayat ke-11 yaitu telah dijelaskan bahwa Allah menjadikan para muaqibat itu melakukan apa yang ditugaskan kepadanya untuk memelihara manusia, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas tadi, karena Allah telah menetapkan
bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri, yakni kondisi kejiwaan ataupun sisi dalam mereka, seperti mengubah keyakinan menjadi kekufuran, ketaatan menjadi kedurhakaan, iman menjadi penyekutu Allah. Dan pembahasan yang terakhir adalah puasa menurut Islam dan Protestan. Adapun hakikat puasa bagi umat Protestan yaitu sesuai Alkitab, yaitu untuk meminta kuasa Tuhan. Dengan kuasa Tuhan yang orang percaya dapat melayani pekerjaan Tuhan. Puasa dan doa menjadikan seseorang saluran yang lebih baik tersedia dipakai untuk Roh Kudus. Sedangkan hakikat puasa bagi umat Islam adalah untuk keselamatan, yaitu mereka melakukan puasa Ramadan di mana pada bulan ini dosa-dosa mereka habis dibakar. Labib MZ mengatakan bahwa disebutkan bahwa Ramadan karena ia dapat membakar dosa-dosa dengan memperbanyak amal soleh. Adapun dalam hal ini telah dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Faman kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagaimana petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangan-bilangannya dan mengagungkannya Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Adapun penafsiran ayat dari Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yaitu pada penggalan ayat faman syahida minkum asy-syahrul falyasum. Penggalan ayat tersebut menjelaskan bahwa barang siapa yang menyaksikan masuknya bulan Ramadan sedangkan dia tidak dalam perjalanan dan kesaksiannya itu dengan perantara melihat hilal tanda masuk bulan maka hendaklah ia berpuasa. Kemudian pengulangan penggalan ayat pada ayat wa ma kana maridan aw ala safarin fa'iddatam min ayyamin ukhra agar tidak timbul dugaan bahwa kewajiban puasa itu tidak dapat ditawar lagi atau disangka melakukan rukhsah hanya kurang terpuji karena telah dijelaskan tentang keagungan puasa dengan beberapa keistimewaannya. Dan terusan ayat tersebut menyebutkan bahwa Allah menghendaki kemudahan dalam masalah puasa dan pada yang disyariatkan untuk memperingankan beban kalian dan membuat agama menjadi mudah, tidak ada kesulitan di dalamnya. Sedangkan korelasi ayat dengan tema yaitu puasa Ramadan merupakan salah satu kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap umat Islam yang sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Puasa sendiri bukan hanya sekedar syariat Islam yang hanya menahan lapar dan haus belaka tanpa ada makna atau hikmah yang terkandung di dalamnya. Sedangkan hakikat puasa sendiri itu adalah upaya manusia untuk meneladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kecuali sifat ketuhanannya. Nabi pun memerintahkan berakhlaklah atau teladanilah sifat-sifat Allah.